Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana lana hudan wa nuran wa rahmah. Walhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana lana syafi'an yaumal qiyamah. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa takarram wa tafaddal ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Wa qala aidha hamilul Qur'an hamilu rayatil Islam, sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati jajaran dari Dewan Kiai, wabil khusus Fadilatul Ustadz Abdurrahim Ba'asyir hafizahullahu ta'ala, segenap asatidzah murabbi yang hadir di kesempatan kali ini, Ustadz Iqbal Azhar Aziz, Ustadz Abdurrahim Sarjuman, Ustadz Heru Kuncoro, Ustadz Dimas Samudra, dan juga Ustadz Ahmad Syaifuddin, serta dari jajaran ustadzat, para murabbiyat, para pengasuh, para pendidik, wabil khusus Ustadzah Ummu Sumayyah yang kami hormati dan juga kami muliakan, wali dari Ananda Atina Ihdal Husnayin Ustadz Abdul Karim, ahlan wa sahlan fi hudurikum, dan juga Umi, juga Mbah nggih, Masya Allah sugeng rawuh Mbah nggih, Masya Allah. Alhamdulillah kita semua di sore hari ini dikumpulkan dalam satu kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan, khususnya kepada keluarga dari Ananda Atina Ihdal Husnayin atas apa yang sekarang dilihat, disaksikan, dan dirasakan. Tilawatul Quran 30 juz an dhahril ghaib dimulai dari kemarin
hingga hari ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran. Kebahagiaan ini juga kita rasakan semua, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Setelah sekian kali, bahkan dalam rentan 2 pekan ini ada 3 kali majelis tasmi', 30 juz dibacakan dalam sekali duduk, dan akan terus menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya dengan disusulnya nanti bacaan-bacaan, tilawah-tilawah, khatmah-khatmah dari para santri dan juga santriwati atas upaya, atas perjuangan, atas proses dari masing-masing memantaskan diri menjadi ahlil Quran, menjadi hamilil Quran, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat siapa yang terpilih. Pendasaran yang tadi kami sampaikan dari firman Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Dan kemudian Allah angkat mereka dengan apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini satu kaum. Ahibai fillah, wabil khusus para talibat yang hadir bermajelis, menyaksikan, menyimak ayat demi ayat yang dilantunkan. Hakikatnya yang kita dengar, hakikatnya yang dibacakan, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman dari zat yang menciptakan kita, dari zat yang menjadi sebab wujudnya kita di alam semesta ini, dari zat yang maha penyayang, maha pengasih, dan dengan kasih sayangnya Allah masih menjaga kita. Hingga detik ini Allah masih menjaga kita. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan perjuangan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutup aib-aib dan kekurangan kita. Dengan rahmatnya Allah tidak menyegerakan azab, tidak menyegerakan hukuman meskipun kita berbuat salah, meskipun kita bermaksiat. Namun sayang sekali, begitu sedikit yang mengenal, yang makrifat kepada zat ini dengan sebenar-benarnya makrifat. Seandainya saja setiap orang yang membaca ayat suci Al-Quran dan mendengarkannya, memahami betul, sadar betul bahwa yang dibaca dan yang didengar itu firman Allah, maka sungguh akan semakin bergetar hati ini mendengarkan perkataan yang agung, perkataan yang indah, dan tidak akan pernah merasa cukup hati ini kecuali hanya dengan Quran. Akan semakin cinta diri seseorang kepada
Al-Quran ini dan kepada siapa yang memfirmankannya. Semakin orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran memiliki kekuatan, memiliki kepercayaan, memiliki kebahagiaan di dalam menjalani hidup ini, dengan syarat sadar betul bahwa yang dibaca, yang didengar ini adalah firman Allah. Pernah kami sampaikan bahwasanya tadabbur Quran itu level terendahnya mengagungkan firman Allah, menghadirkan perasaan keagungan Al-Quran, istisyar bi'azamatil Quran, menambah kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya. Apalagi kalau seandainya kita mentadaburi, memahami, merenungkan kandungan daripada Al-Quran. Ahibai fillah, wabil khusus para talibat, kenapa ketika Al-Quran dibaca oleh generasi akhir zaman ini masih begitu banyak orang dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan hafalan Al-Qur'annya, dia merasakan gundah gulana, merasakan gelisah, merasa takut, bingung menghadapi kehidupan ini. Bahkan lebih parah, Al-Quran tidak memberikan kepada dia petunjuk, atau lebih tepatnya dia tidak bisa mengambil dari petunjuk Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal. Baca Quran, hafal Quran, tapi tidak tahu arah dan visi hidupnya mau kemana. Mudah silau dengan berbagai macam gemerlap dari keindahan dunia yang sekarang ini muncul. Lebih condong kepada tren orang-orang yang dibenci Allah, kaum yang dibenci oleh Allah. Justru itu yang menjadi panutan. Pertanyaan terbesar, kenapa Al-Quran yang sama dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dengan apa yang dibacakan di hadapan para sahabat, dengan apa yang dihafal, dipelajari, ditadaburi oleh para salafus soleh, Qurannya masih sama, bacaannya juga sama, tetapi efeknya berbeda. Maka jawabannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka tidak mau mentadabburi Quran? Apakah hatinya sudah terkunci? Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa Quran ini tidak ditadabburi? Kenapa ruhiyah Quran nggak masuk dalam hati kita? Sehingga kita sedih, kita gundah gulana. Padahal kita punya Quran. Kita bingung jalani hidup. Habis ini mau kemana? Al-Quran itu petunjuk. Di pembukaan surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Bahkan ditegaskan dengan apa yang kami baca di awal di surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita baca Quran, kita ngafal Quran, kita dengar Quran, kemudian kita gelisah, kita takut, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang beriman? Karena Al-Quran menyebutkan wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dengan syarat alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal shalihat.
annalahum ajron kabira, bahwa baginya adalah pahala yang besar. Dunia seisinya ini nggak akan bisa menandingi pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Kalau Al-Quran ini masuk kepada wadah yang benar. Wadahnya berupa hati. Maka disebutkan am'ala qulubin aqfaluha. Apakah disebabkan karena ada gembok yang mengunci hati sehingga tertutup? Lisannya baca Quran, telinganya mendengarkan Quran, tapi tidak bisa mengambil faedah dari Quran, nggak bisa ngambil hidayah, nggak bisa ngambil petunjuk, nggak bisa mengambil kebahagiaan. Allah sudah menurunkan dan Al-Quran dan menegaskan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menjadikan kalian semuanya gelisah, kalian semua sengsara. Al-Quran ini diturunkan untuk kebahagiaan kita. Maka di majelis yang singkat ini, bersamaan dengan munasabah khatmil Quran yang sudah berulang-ulang, ya, agenda begini ini kalau dihadirkan satu momentum acara begini ini hanya untuk formalitas, wallah nggak ada isinya. Ya, seremonial ini nggak ada artinya. Sampai kita bisa mengambil faidah daripada apa yang kita dengar dari Al-Quran, apa yang kita baca dari Al-Quran, sampai kita keluar dari majelis ini dan kita mengagungkan betul Al-Quran yang kita baca. Sampai kita keluar dari majelis ini merasa bangga dengan Al-Quran yang kita baca, merasa bahagia dengan Al-Quran yang kita baca, bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran yang kita pelajari. Syaratnya ada di hati. Bersihkan hati kita, luruskan niat. Ketika kita membaca Quran, hadirkan betul perasaan kita sedang berkomunikasi dengan Rabb yang memfirmankan Al-Quran itu. Hadirkan perasaan bahwa setiap khitab yang ada di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada diri kita. Ketika disebutkan ya ayuhan nas, manusia inilah yang dimaksud. Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman inilah yang dimaksud. Ketika datang ayat perintah, maka kita coba untuk melaksanakan. Kita upayakan untuk mengerjakannya. Ketika datang ayat larangan, kita hadirkan rasa takut kita sehingga kemudian meninggalkan larangan tersebut. Ketika datang kisah, kita harus berak langsung berpikir ibroh apa? Ibroh apa yang ada di dalam kisah tersebut? Maka haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Bukan hanya sekedar kabar, berita, kisah yang diada-adakan, kisah dusta, dongeng kosong belaka, bukan, tetapi pembenar. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ayat ini dimulai dengan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ibrah, ada pelajaran baik, pelajaran yang indah. Bagi siapa? Liulil albab. Pertanyaannya, apakah kita termasuk ulil albab apa bukan? Perasaan itu harus dihadirkan setiap kita membaca Quran. Akan jadi indah kalau santriwati semua datang ke sini belajar, menghafal Quran, membaca Quran, tapi akhlaknya tidak terperbaiki dengan bacaan Quran ini. Artinya kita belum intifa dengan Quran. Kita belum mengambil faedahnya Quran. Ya. Kalau kalian masuk pondok ternyata masih merasakan gundah gulana padahal setiap hari baca Quran,
Ada yang salah itu dalam hatinya. Perbaiki. Kenali siapa yang berfirman dengan Al-Quran itu. Karena dengan kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya makrifah, kita akan sampai kepada level kepercayaan yang tertinggi. Tidak takut, tidak khawatir dengan berbagai macam tantangan, ujian, perjuangan, pengorbanan di dalam hidup kita. Coba perhatikan, saya ingin mengangkat satu faedah ya, dari ayat yang sudah dibaca. Ada satu surat yang sebetulnya surat ini indah sekali. Indah sekali ini. Kalau kita baca dalam kondisi kita ini sedang bermunajat khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca. Indah ayat ini. Surat ini surat yang luar biasa. Meskipun kita meyakini semua surat, semua ayat di dalam Al-Quran itu istimewa, tapi ini indah. Surat Ar-Ra'd. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dengan firman-Nya, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Tidak ada yang tahu hakikat makna daripada ahrufil muqatta'ah. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Ain Sin Qaf dan seterusnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat, tilka ayatul kitab. Huruf muqatta'ah tadi yang dibaca itu bagian daripada ayat Alkitab. Dan di situ ada i'jaz, ada mukjizat. Karena penyebutan ahruful muqatta'ah ini belum pernah dikenal di dalam sastra Arab sebelumnya, kecuali ada di dalam Quran. Allah ingin menunjukkan ini yang turun ini Alkitab. Ahruful muqatta'ah itu bukan perkataan manusia. Ini firman Allah, ini Quran. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Dan apa yang diturunkan dari Rabb-Mu kepadamu wahai Muhammad, itu adalah sungguh benar. Semua kabar, ketetapan, hukum, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran benar. Maka siapapun yang ragu dengan kebenaran Quran telah jatuh kepada kekufuran. Ragu saja satu ayat dalam Al-Quran diragukan, jatuh pada kekufuran. Ya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan umat manusia nggak beriman. Nah, kita ini loh yang baca Quran, yang ngafal Quran, kita ini iman nggak sama Quran? Kita yakin nggak dengan Quran? Kenapa kalau kita yakin dengan Quran, kita ngamalkan syariat Allah kok ragu-ragu? Kenapa kita ngamalkan syariat Allah kok takut? Apalagi memperjuangkannya. Kalau kita yakin kepada Quran, kenapa masih ada was-was dalam diri kita? Kenapa masih khawatir? Berarti tanda kita belum betul-betul sampai kepada derajat iman yang diharapkan. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan orang tidak mengimani Al-Quran, tidak meyakini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, tidak menganggap bahwa Al-Quran ini adalah hak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar yang terkait dengan dirinya. Allah ingin mengajarkan kepada hambanya tentang ma'rifah, ma'rifatullah. Allah menta'arufkan dirinya kepada kita. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah ingin, ini loh, Allah zat yang mengangkat, meninggikan langit tanpa tiang. Siapa di dunia ini yang bisa membuat bangunan semegah
dan seindah daripada alam semesta ini, di mana atap diangkat tanpa tiang. Umumnya orang, kita lihat bagaimana masjid ini dibangun, atap yang kita ini sekarang dinaungi olehnya, itu semuanya ditopang oleh tiang. Coba kita tadabburi. Tapi Allah mengukuhkan, Allah alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat langit tanpa ditopang oleh tiang. Ayo, siapa yang bisa melakukannya? Kemudian kita ragu dengan keagungan Allah, kita ragu dengan kehebatan Allah, padahal kita baca Quran. Kita takut mengamalkan syariat Allah, padahal kita baca Quran. Apa yang salah? Kemudian dilanjutkan, tumastawa alal arsh. Ini berpindah dari sebuah khabar musyahadah kepada khabar ghaibiyah. Ini indahnya Quran. Khabar musyahadah, ketika kita disebutkan oleh Al-Quran bahwa Allah itu mengangkat langit tanpa tiang, kita bisa menyaksikannya. Ya, langit yang kita saksikan itu, kita cari tiangnya, tidak ada. Ini khabar musyahad. Ya, berpindah kepada khabar ghaib, ghairu musyahad. Tsumastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kita tidak tahu arsy itu seperti apa kecuali dari khabar. Kita nggak pernah melihatnya, tapi kita mendengarnya. Yang ada hanya yakin percaya. Kalau kalian tidak tahu arsy, buka bagaimana arsy ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai mufassirul Quran, sebagai pentafsir Al-Quran yang paling utama tentang sifat daripada arsy. Dan kata-kata arsy ini diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Tsumastawa 'alal arsy. Kita tidak paham tentang istiwa, tapi setidaknya seminim-minimnya kita meyakini karena Al-Quran mengabarkan bahwa Allah beristiwa. Maka kemudian dilanjutkan, wasakhkhara syamsa wal qamar. Dari khabar musyahad kepada khabar ghaib kepada musyahad lagi. Disisipkannya khabar ghaib di tengah-tengah khabar musyahad, dua khabar musyahad. Membawa faidah apa? Bahwa meskipun itu ghaib, tetapi kebenaran dari khabar tersebut persis seakan-akan kita melihatnya. Maka bagi orang yang beriman dan faham betul bagaimana khitabul Quran, tidak akan pernah meragukan apapun yang dikabarkan Quran, meskipun itu masih ghaib bagi diri kita. Ya. Wasakhkhara syamsa wal qamar, Allah yang mengatur, menundukkan, menata garis edar matahari dan juga garis edar bulan. Allah yang menata. Musyahad, kita setiap hari bisa melihat matahari terbit. Selalu tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Bahkan saking tepatnya, maka kemudian kita sekarang dengan keilmuan modern, ilmu falak itu bisa memprediksi kapan kapan matahari itu terbit. Tuh, sampai kita punya alat seperti itu. Ya, bisa jadi panduan bagi kita kapan sholat subuh, kapan syuruk, ya, kapan nanti zawal tergelincirnya matahari. Saking tepatnya, nggak pernah telat. Wasakhkhara syamsa wal qamar. Ya, kullu yajri li ajali musamma. Setiap daripada makhluk ciptaan Allah, terkhusus matahari dan bulan itu berlari, beredar sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Ya, ketepatan ini, aturan ini nanti akan hancur semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Yudabbirul amr yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yudabbirul amr, Allah
mengatur, menata urusan, yufassilul ayat, memperjelas, memperdetail ayat-ayat yang menjadi panduan hukum dan panduan kita hidup, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kita ini percaya, yakin dengan pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para santriwati khususnya, ya, saya sangat sedih ketika kemudian justru problematika yang dihadapi oleh generasi sekarang ini, khususnya yang disebut generasi Z, itu justru malah dimulai dengan mereka yang belajar di pesantren, mereka yang ngafal Quran. Bagaimana bisa belajar di pesantren ngafal Quran tapi menghadapi depresi? Belajar Quran, ngafal Quran, ngaji Quran setiap hari, tapi kemudian dia tidak pede dengan kebenaran Quran, tidak yakin dengan kebenaran Quran, memilih untuk berakhlak dengan selain akhlak Quran, nggak tahu tujuan hidupnya. Ini kan urutannya jelas sekali. Kalau kita ngaji Quran, kita akan kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan yakin kepada hari akhirat. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Agar kita itu yakin kita nanti akan ketemu Allah. Ya, ini tadabbur. Kalau belum nyambung dengan tadabbur ini, berarti ada masalah dalam hati kita. Kenapa kok hati saya biasa saja ya ketika baca Quran ya? Kenapa kok saya nggak paham? Padahal Al-Quran itu dibacakan, diturunkan dengan bahasa yang mudah. Maka selanjutnya di munasabah khatmah ini, selain kami memberikan penghormatan, selamat, keberkahan kepada khususnya Ananda Atina dan juga keluarga, ayah, ibu, mbah, masya Allah, ini kemuliaan bagi dengan semua, ya. Tapi wallah, ya, kemuliaan ini tidak akan sempurna sampai kita betul-betul menjadikan Quran itu kecintaan. Sampai kita jadikan Quran itu betul-betul kecintaan. Ya, maka semoga semua yang hadir di sini juga bisa mencintai Quran dan mencintai siapa yang memfirmankan Quran ini. Ini akan jadi kunci dari kebahagiaan kita. Belajar Quran, berinteraksi dengan Quran. Ya. Ketika kita berikan dulu porsi cinta kita itu kepada pihak yang benar. Ya. Kalau tertutup hati kita kepada Quran, bisa jadi karena kita memang belum mencintai Quran. Dan sebab kenapa kita belum mencintai Quran, belum mencintai yang memfirmankan Quran, karena kita tidak mengenal. Kita tidak mengenal Quran, kita tidak mengenal siapa yang memfirmankan Quran. Mari kita jadikan renungan sama-sama agar Quran ini merubah diri kita, memberi petunjuk kepada kita, memberi kabar gembira kepada kita. Setelah ini tidak ada satupun dari kita yang belajar Quran justru kemudian gundah gulana. Belajar Quran kemudian gelisah. Belajar Quran bingung mau kemana. Al-Quran itu semuanya petunjuk. Ya, kalau kita teliti dan kita faham apa yang kita baca dan apa yang kita hafal, maka kita tidak khawatir. Kita punya petunjuk, kita punya peta. Peta yang mengarahkan kemana jalan hidup kita ada di dalam Quran. Semoga Mbak Atina tambah mulia di sisi Allah dengan Quran yang dibaca. Terus tingkatkan level Qurannya dengan menjadikan bacaan yang 30 juz tadi sudah dihatamkan sebagai wirid-wirid rutin ketika Ananda, ketika Mbak Atina ini sedang bermunajat kepada Allah, sedang takarub kepada Allah.
Jadikan itu bacaan-bacaan di waktu malam. Ketika hanya diri kita dan hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadabburi maknanya. Pelajari hukum-hukumnya. Pelajari ibrah-ibrah, hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an. Terakhir, saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau menyampaikan la hasada illa fitnatain. La hasada illa fitnatain, ay la ghibtata illa fitnatain. Hasad di sini maksudnya ghibtah. Tidak hasad yaitu tidak ada ghibtah. Karena arti hasad itu maknanya adalah tamanni zawalin nikmati an ghairi. Berharap-harap satu nikmat itu hilang dari selainnya atau dari orang lain. Tapi yang benar di sini la hasada itu maknanya la ghibtata. Ghibtah itu adalah harapan seseorang mendapatkan satu nikmat orang lain dengan tanpa mengharap kehilangannya. Pengen dapat seperti itu tanpa mengharap orang itu kehilangan nikmat. Itu ghibtah. Maka disebutkan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Atau kecuali kepada dua golongan. Golongan yang pertama, rajulun atahullahu Qur'anan. Dalam riwayat yang lain, rajulun atahullahu hikmatan. Seseorang yang Allah berikan kepadanya Quran. Atau dalam riwayat yang lain, hikmah. Dan hikmah di situ kalau kita kembali kepada firman Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka ditafsirkan bahwa hikmah di situ adalah ai ma'rifatu tafasilil Quran. Ya, ma'rifatu amiha wa ma'rifatu umumihi an khususihi wa mutlaqihi an muqayyadihi wa nasikhihi an mansukhihi dan seterusnya. Memahami betul tentang isi kandungan Quran, itulah hikmah. Tapi ada syarat yang disampaikan dalam hadis, wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Syaratnya itu bukan hanya sekedar dapat Quran, apal Quran selesai, enggak. Syaratnya apa? Wa huwa yaqumu bihi, dan kemudian dia menegakkan Quran itu dengan membacanya, dengan mengamalkan isi kandungannya ana al-laili wa atrafan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Gimana mengamalkan di waktu malam? Waktu siang mungkin kita paham. Mayoritas antuna semua ini ngaji. Ya, setiap pagi ngaji, ada halakoh. Di setiap KBM dibimbing sama ustadzah-ustadzahnya, musyrifah-musyrifahnya ngaji. Tapi bagaimana anak al-lail? Ini adalah momen kita hanya sama Allah. Kita sama Allah. Bangun malam itu jadikan kebutuhan kita ketemu Allah. Dan kita menegakkan Quran dengan cara itu. Maka Mbak Atina ini kalau sudah 30 juz sekali duduk harusnya lebih bisa melakukan. Jadikan hafalan anti ini sebagai wasilah untuk takarrub kepada Allah di waktu malam. Ya. Kemudian warajulun atahullahu malan. Dan kemudian golongan kedua adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa atrafan nahar. Syaratnya bukan hanya harta. Dia berinfak dengan harta itu siang dan malam. Siang dan malam. Berarti ada infak malam juga. Ya. Maka subhanallah, ketika orang sekarang berlomba-lomba untuk ngejar kekayaan, setelah kaya ndak infak. Setelah kaya ndak infak. Ya. Orang dulu berusaha, bekerja, mencari kekayaan itu agar dia bisa infak. Tujuan utamanya infak. Tapi memang sifat manusia seperti itu. Ya. Dalam surat Al-Isra dikatakan kan begitu. Kalaulah umat manusia itu ya diberikan khazainis samawati wal ard, ya, semua perbendaharaan langit dan bumi akan dipegang karena takut infak, takut miskin. Wa kanal insanu qatura. Memang pelit betul kita ini. Ya. Maka Al-Quran harusnya mengobati sifat bakhil.
Ya, orang punya harta tujuannya untuk infak, bukan yang lain. Itulah hasad yang diperbolehkan. La hasada illa fitnatin. Dalam riwayat disebutkan, ya, atahullahu malan, ya, fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia menguasai harta itu dan menjadikan leburnya harta tersebut adalah di dalam urusan kebaikan. Jadi seakan-akan harta yang dimiliki itu tidak ada satupun yang dikeluarkan kecuali hak. Itu dua golongan. Ya, maka Masya Allah, setidaknya bagian dari yang dibacakan oleh Ananda Atina ini bisa jadi magnet untuk yang lain, hasad yang positif, yaitu maknanya ghibthah. Ya, insya Allah akan kita saksikan kembali khatmah-khatmah yang selanjutnya, ya, dengan terus meninggikan level kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.